Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indah Rahmawati dengan NIM 2220020 dari mahasiswi Universitas Kristen Wirawacana Sumbang, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas komputer pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Darius Immanuel Wadu, SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, gimana kita akan mengatur bersama apa saja yang termasuk dalam aturan sinus dan kosinus. Nah, di sini saya akan menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Yang pertama itu saya akan menjelaskan aturan sinus. Teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dalam aturan sinus. Jadi, aturan sinus itu adalah hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pandang segitiga. Berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Aturan sinus itu untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C, dan sudut A, B, dan sudut C berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah teman-teman, kita harus mengetahui bersama apa sih yang dimaksud dengan aturan sinus. Nah sekarang kita akan masuk pada salah satu contoh dari aturan sinus. Nah teman-teman, kita perhatikan gambar segitiga berikut ini. Nah disuruh menghitung panjang sisi C. Kita ketahui bersama di sini A itu sama dengan 2 cm, sudut A itu sama dengan 30 derajat, dan sudut C itu sama dengan 60 derajat. Teman-teman disuruh tanyakan itu adalah C. Nah sekarang kita akan selesaikan bersama. Jadi A per sin A itu sama dengan C per sin C. A dikali dengan sin C per sin A. Nah di sini hasil dari A sin A per sin A sama dengan 2 kali sin 60 derajat. Jadi sin A itu sama dengan sin 30 derajat. Nah di sini hasil dari 2 sin 60 derajat sama dengan 2 kali 1/2 akar 3. Dan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Teman-teman, kita akan jumlahkan 2 kali 1/2 akar 3 per 1/2 itu sama dengan akar 3 per 1/2. Jadi hasil dari akar 3 per 1/2 sama dengan 2 akar 3. Nah teman-teman, tadi yang ditanyakan adalah C. Jadi hasil dari panjang C itu sama dengan 2 akar 3 cm. Teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang aturan sinus dan salah satu contoh dari sinus. Nah, sekarang teman-teman kita masuk pada aturan kosinus. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan aturan kosinus. Jadi, aturan yang memberikan hubungan yang berlaku dalam suatu segitiga, yaitu antara panjang sisi segitiga dan kosinus dan salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan 2AC dikali cos B tambah A kuadrat dalam kurung cos kuadrat B ditambah dengan sin kuadrat B. Aturan kosinus untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C, dan sudut A, sudut B, dan sudut C itu berlaku. Nah, kita akan ketahui bersama A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangkan dengan 2BC dikali dengan cos A. Sama juga dengan
B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangkan 2AC dikali dengan cos B. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangkan 2AB dikali dengan cos C. Teman-teman, kita semua mengetahui bersama apa yang dimaksud dengan aturan sinus. Jadi baik, sekarang kita akan masuk pada salah satu contoh dari aturan sinus. Nah, jadi sekarang salah satu contoh dari aturan sinus itu adalah jika panjang AB sama dengan 8 cm dan AC sama dengan 10 cm, itu adalah sudut A 30 derajat. Nah, di sini teman-teman yang sudah tentukan adalah panjang C. Nah, kita akan selesaikan bersama. Nah, kita gunakan sekarang itu adalah aturan sinus. Yang disuruh digunakan adalah aturan sinus, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita akan selesaikan bersama hasil dari aturan sinus. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang dengan 2AB dikali dengan sin A. Jadi hasil dari A kuadrat sama dengan 8 kuadrat, B kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Teman-teman, kenapa di sini bisa dapatkan 2 kali 8 kali 10? Jadi 2AB itu sama dengan 2 kali 8 kali 10. Jadi hasil dari sin A itu sama dengan sin 30 derajat. Nah, sini kita akan jumlahkan. Jadi 8 kali 2 sama dengan 64. 10 kali 2 itu sama dengan 100. 2 kali 8 dikali 10 sama dengan 160. Jadi hasil dari sin 30 derajat itu adalah 1/2. Nah, teman-teman, di sini kita akan jumlahkan lagi. 64 ditambah 100 dikurang 160 dikali dengan 1/2. Jadi hasil dari 64 tambah 100 sama dengan 164. 160 dikali 1/2 sama dengan 80. Nah, jadi hasil dari 164 dikurang 80 sama dengan 84. Yang ditanyakan tadi adalah C. Jadi hasil dari 84 sama dengan 9,16 km. Jadi jarak yang ditempuh adalah 9,16 km. Itu saja materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.